Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara We Must Know dalam segmen Leadership. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali, yaitu tentang egosentris. Kenapa egosentris ini penting? Karena egosentris ini akan berhubungan sekali dengan bagaimana kualitas leadership dalam diri seseorang. Apa itu egosentris? Egosentris adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat atau menilai dari sudut pandang orang lain. Jadi isunya adalah ada self dan ada orang lain. Nah, masalahnya egosentris ini sebenarnya sikap yang sering atau biasa dijumpai dalam diri seorang anak. Jadi seorang anak itu biasa menjadi egosentris dan itu normal. Tetapi masalahnya bagaimana jika egosentris itu terjadi pada orang dewasa? Karena itu akan jadi masalah. Karena itulah egosentris sebenarnya adalah isu pertumbuhan. Nah, kita akan melihat ada tanda-tanda dari egosentris. Ini bisa menjadi self-check buat kita. Ada 9 sebenarnya, tapi saya akan mention beberapa saja. Yang pertama adalah seorang yang egosentris itu tidak pernah merasa cukup. Artinya apa? Selalu minta lebih. Saya punya anak yang jika hari ini saya berikan hadiah, besok dia akan minta hadiah lagi. Gitu. Tidak pernah merasa cukup. Apalagi selalu membandingkan diri dengan orang lain. Jadi selalu merasa ada yang kurang dengan dirinya atau merasa bahkan dirinya lebih hebat dari orang lain gitu. Jika dia merasa lebih hebat, dia puas. Tapi jika dia merasa kalah dari orang lain, dia akan cenderung untuk menjadi tidak aman, tidak nyaman dengan kondisinya, dan dia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana supaya dia bisa menjadi lebih dari orang lain. Kemudian haus pengakuan dari orang lain. Kita melihat bagaimana seorang yang egosentris itu selalu berusaha untuk membuat orang lain mengakui siapa dirinya, kehebatannya, kemampuan-kemampuannya, dan sebagainya. Kita bisa melihat hal ini seringkali terjadi di anak kecil gitu ya. Apalagi membangun benteng sehingga susah berubah. Orang yang memiliki sikap egosentris selalu merasa dirinya benar, selalu merasa bahwa jika ada kesalahan itu adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri. Karena itu orang-orang seperti ini susah dikritik, susah untuk berubah akhirnya. Karena merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling oke gitu ya. Sehingga itu membuat dirinya susah berubah gitu. Kemudian apalagi memanipulasi untuk memanfaatkan rasa bersalah orang lain. Nah, kita juga sering jumpai sikap-sikap seperti ini di anak kecil. Bagaimana seorang anak kecil jika tidak diberikan apa yang dia minta, dia akan menangis, dia akan bertingkah laku supaya yang heboh gitu ya, supaya mungkin orang tuanya mau menuruti apa katanya gitu ya. Nah, dari beberapa hal tanda-tanda tadi kita akan menjumpai bahwa egosentris itu sebenarnya egosentris itu sama dengan kedagingan. Kenapa? Karena kedagingan sama. Kedagingan itu adalah segala sesuatu yang selalu berusaha untuk memenuhi atau memuaskan keinginan diri sendiri. Gitu. Di dalam Alkitab kita menjumpai bahwa sikap-sikap kedagingan itu memiliki fokus yang sama, yaitu diri sendiri. Galatia 5 ayat 19-20 berkata bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita menjumpai ada berbagai macam detail tentang bagaimana sesuatu yang self-centered itu rupanya bisa banyak sekali, bentuknya bisa banyak sekali, tapi sebenarnya asalnya satu, keinginan untuk memuaskan diri sendiri, keinginan untuk mengutamakan dirinya sendiri lebih daripada yang lain gitu. Karena itulah kita mesti tahu bahwa sikap egosentris itu merupakan antitesis dari karakter Kristus. Egosentris itu membuat Kristus itu hilang, image Kristus dalam diri kita itu menjadi tersamarkan gitu. Orang yang egosentris akan susah untuk mencerminkan Kristus dalam dirinya. Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Di ayat yang selanjutnya Galatia berkata bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 8 berkata yang lebih tegas lagi,
mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang egosentris akan susah untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena misinya sudah beda. Kerajaan Allah itu misinya adalah untuk orang lain. Kerajaan Allah itu adalah misinya adalah untuk memuridkan, berfokus bagaimana diri kita itu bisa kita curahkan untuk orang lain. Sedangkan egosentris itu kebalikannya, dia akan menarik perhatian, dia akan menarik semua fokus pada dirinya sendiri untuk kepuasan dirinya sendiri. Karena itulah sebenarnya seperti tadi saya katakan, egosentris itu berbahaya terhadap apa? Kepemimpinan. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu adalah orang yang seharusnya menjadi teladan bagi orang lain. Pemimpin adalah orang yang seharusnya mampu untuk membagikan hidupnya kepada orang lain. Itu esensi dasar dari kepemimpinan. Makanya egosentris ini mematikan kepemimpinan, gitu kan. Lalu apa yang Alkitab katakan terhadap hal ini? Saya akan sebutkan 3 ayat saja secara cepat. Yang pertama di Matius 16 ayat 24. Ini ayat yang cukup terkenal. Katakan bahwa seperti ini, Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Syarat pertama supaya kita bisa mengalahkan sikap egosentris adalah kita harus menyangkal diri. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang menyangkal diri ini. Markus 12 ayat 31 berkata seperti ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mesti tahu bahwa fokus dari kasih kepada diri sendiri itu punya tujuan akhir untuk mengasihi orang lain. Kita tidak pernah cukup berhenti dalam mengasihi diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan mengasihi diri sendiri. Tuhan pun mengatakan kita harus mengasihi diri sendiri. Tetapi tujuannya tidak pernah berhenti sampai kepada diri sendiri. Tetapi justru pada waktu kita bisa mengasihi diri sendiri, kita mampu untuk mengasihi orang lain. Saya akan jelaskan juga nanti lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap, nah ini kata kunci penting, menganggap, bukan berarti yang lain lebih penting, bukan berarti begitu ya. Sama-sama penting. Tetapi jika egosentris itu membuat kita menganggap orang lain tidak penting atau kalah penting dari kita sendiri, gitu. Sedangkan di Filipi 2:3 justru dikatakan opposite spiritnya, yaitu apa? Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sikap dasar yang Kristus sendiri sudah teladankan kepada kita. Itulah kenapa satu cara untuk melawan egosentris adalah kita mesti punya opposite spiritnya yang namanya Kristosentris. Gitu ya. Kita harus alihkan fokus bukan pada diri kita sendiri, tetapi kepada Kristus. Kenapa? Karena teladan-teladan Kristus itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan kita kemampuan atau memberikan kita arahan tentang bagaimana kita bersikap. Gitu ya. Saya punya beberapa langkah step mudah untuk membuat kita mampu untuk berpindah dari orang yang egosentris menjadi orang yang kristosentris. Yang pertama, kita harus mengalami kasih Kristus. Kenapa? Karena biasanya orang yang egosentris itu asal muasalnya adalah karena kebutuhan emosionalnya yang tidak terpenuhi. Dengan kita mengalami kasih Kristus, kita mesti tahu bahwa hanya Kristus yang mampu untuk memenuhi setiap kebutuhan kita yang paling mendasar. Dengan kita mengalami kasih Kristus, kita akan terpuaskan. Kebutuhan-kebutuhan utama kita terpuaskan. Sehingga selanjutnya itu men-encourage atau mendorong kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan diri kita sendiri itu seperti apa? Kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Karena kita sudah terpenuhi kebutuhan emosional, maka kita bisa cenderung lebih menerima bahwa tidak semua hal kita bisa dapatkan. Kemudian setelah kita bisa menerima, maka kita saatnya mengalami perubahan budi, yaitu bagaimana kita menyadari bahwa kita ini sudah dewasa, bahwa kita ini bukan lagi anak-anak, dan bahwa kita ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi orang lain,
tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain, tanggung jawab untuk menjadi apa? Menjadi penolong, menjadi orang yang memuridkan orang lain. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berfokus pada orang lain, gitu ya. Kita harus mengalami perubahan budi. Orang yang dewasa itu ciri khasnya satu, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan selanjutnya, jika kita sudah memiliki mindset yang berubah, maka kita belajar untuk mengikuti teladan Kristus, yaitu taat. Kristus itu adalah orang yang taat sempurna kepada Bapaknya. Ketaatannya yang sempurna itulah yang memampukan setiap kita untuk kemudian kita diterima berkenan kepada Allah, gitu ya. Meskipun kita sebenarnya nggak layak. Tapi ketaatan Yesus itulah yang kemudian harusnya menjadi inspirasi buat kita untuk kita bisa gitu, untuk tidak berfokus pada diri kita sendiri. Meskipun mungkin itu sesuatu yang sulit, mungkin itu sesuatu yang berat buat kita. Tetapi ya kita bisa melihat bagaimana teladan Kristus, berat sekali dia, bahkan pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani sampai mencucurkan darah. Tetapi dia tetap memutuskan taat. Kita mesti tahu bahwa ketaatan itu adalah keputusan. Ketaatan itu bukan perasaan. Kalau kita mengikuti perasaan kita, anak-anak itu adalah orang yang mudah untuk mengikuti perasaannya. Tetapi orang dewasa adalah orang yang lebih memilih untuk mengikuti tanggung jawabnya, mengikuti apa yang diperintahkan, dan kemudian di situ dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir, kalau kita sudah melakukan itu, jadikan keempat hal tadi habit, gitu ya. Karena egosentris itu adalah musuh atau bahaya laten. Nggak mungkin sekali, dua kali kita menang, kemudian kita terbebas dari bahaya itu. Bahkan mungkin sampai akhir hayat kita, bahkan mungkin sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita masih akan mudah terserang dengan egosentris. Karena itulah kita mesti terus ulangi untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Untuk kita terus menjadikan Kristus sebagai pusat pandangan kita. Itu saja dari saya. Saya percaya bahwa dengan message yang saya bagikan ini bisa menolong saudara-saudara semua untuk semakin bertumbuh, semakin mengerti, dan semakin mampu untuk menjadi sarana dan alat Kristus dalam kehidupan kita semua. Jikalau ada pertanyaan, jikalau ada hal-hal yang ingin dibahas, silakan tulis dalam kolom komentar dan tim kami akan membalas dan semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Begitu saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati.